Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, bukan karena kuat gagah perkasa kita, melainkan karena kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Tetapi tidak berarti semua baik-baik saja. Ya, selagi kita hidup ada beban, ada pergumulan, ada tantangan, ya, suka duka silih berganti. Nah, dalam kesemuanya itu jangan sampai kita merasa ya dan berkata bahwa Tuhan memelihara saya, ya, apapun kondisi kita. Ya, jangan pernah kita berkata Tuhan tinggalkan saya, Tuhan tidak pelihara saya. Ya, yang benar adalah Tuhan selalu pelihara kita. Amin. Tema kita hari ini adalah Tuhan memelihara umatnya. God takes care of his people. Jadi selalu, tidak pernah dilepaskannya. Tuhan selalu ya memelihara. Pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu pernah merasa ditinggalkan Tuhan, dibiarkan, dan mungkin merasa tidak ada artinya hidup ini, ya, rasanya tidak ada gunanya lagi. Ya, situasi tertentu bisa membuat kita berkata, mana pemeliharaan Tuhan? Kok begini saja hidup saya? Kenapa belum ada pertolongan Tuhan? Ya, kenapa harus masa-masa sulit ini kita hadapi? Di mana Tuhan Allah itu, aku berseru kepadanya, aku panggil dia keras-keras, ya, berteriak, tetapi kok begini saja keadaan saya? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan memelihara umatnya. Tuhan memelihara saudara dan saya. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan pelihara engkau. Ya, Tuhan pelihara kita. Ada satu pribadi yang kalau kita berada dalam posisi dia, bisa kita berkata, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Ya, kenapa saya harus menderita sedemikian rupa? Cukup beralasan dia untuk berkata seperti itu. Tetapi ternyata dia tidak berkata seperti itu, melainkan dia melihat bagaimana Allah memelihara hidupnya, bahkan memelihara satu bangsa. Ya, Kejadian 45, kita akan melihat firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Kejadian 45 ayat 5. Ya, 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bagian ini berbicara begini. Setelah Yusuf mengalami berbagai penderitaan itu, dia kemudian berhasil jadi wakil raja, ya, orang nomor 2 di Mesir. Kemudian saudara-saudaranya datang, ya, mulai mereka ketakutan. Ini kesempatan Yusuf untuk membalas dendam. Ada peluang untuk membalas dendam. Saudara-saudaranya takut. Wah, ini sesuatu yang mengerikan. Tetapi menarik sekali. Dia berkata, janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri. Ya, kalau kita baca, saudara-saudaranya mulai berkata, aduh ini karena perbuatan kita, mengapa dulu kita mau bunuh dia, kenapa kita benci dia, kenapa kita jual dia. Giliran dia sekarang akan menyiksa kita, menghukum kita. Nah, ini pikiran daripada saudara-saudaranya. Maka Yusuf bilang, kalian mereka-reka yang jahat, masih menuduh bahwa hal yang jahat, negatif. Ya, tapi Tuhan mereka-reka itu semua untuk kebaikan, untuk memelihara kehidupan suatu bangsa. Ya, sebab untuk memelihara kehidupanlah
Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kisah hidup Yusuf ini menyingkapkan rahasia pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Ya, dari kehidupan Yusuf kita melihat bahwa sungguh kita tidak perlu ragukan bahwa memang Allah memelihara umatnya, memelihara orang percaya. Ya, Yusuf akhirnya ada di Mesir untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, oleh Israel. Dan ini sulit kita memahami kalau kita berada dalam posisi Yusuf waktu masih muda, kemudian dia harus dibenci atau dibenci oleh saudara-saudaranya. Wah, ini sesuatu yang tidak mudah. Dia dijual, dia jadi hamba di rumah Potifar, dia difitnah, masuk penjara. Kok bisa seperti itu? Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan melalui perjalanan hidup hamba Allah ini, Yusuf. Pertama, kita lihat bahwa Tuhan mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kira-kira begini, waktu Yusuf masih muda, ya, waktu itu Israel, Yakub bersama anak-anaknya sejahtera. Di mana keadaan akan sangat-sangat memprihatinkan. Mereka akan mengalami penderitaan, mereka akan mengalami kesusahan, mereka akan kekurangan makanan karena akan terjadi kekeringan. Tetapi mereka tidak tahu, Israel tidak tahu itu. Mengalami ya kelimpahan, tetapi persoalannya bagaimana supaya ada di Mesir. Akan terjadi masa sulit bagi Yakub, Israel dan anak-anaknya, dan Tuhan telah mempersiapkan Mesir sebagai solusi bagi persoalan yang akan. Kalau orang yang sedang punya masalah, ya dikuatkan dipeluk, kan begitu. Terus Yemi mau bilang, oh saya nggak ada masalah, saya baik-baik, ngapain dipeluk? Nah, terus saya katakan dipeluk dulu untuk mempersiapkan, siapa tahu ada masalah. Ya, jadi kita disiapkan dulu, ya disiapkan dulu. Nah, ketika ada tanah Kanaan, nah siapa yang akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di Mesir? Ya, ternyata Tuhan sudah siapkan Yusuf. Ketika Yusuf masih muda, bersama ayahnya dan saudara-saudaranya dalam keadaan baik, pemimpin. Tetapi oleh karena mimpi ini, ya Yusuf menghadapi masalah. Kejadian 37 ayat 5. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itu impian Yusuf. Dengan kata lain, mereka mau menggagalkan rancangan Allah, mau menggagalkan solusi yang sudah Allah siapkan. Kita bunuh saja anak muda itu. Saudara, ada berbagai banyak hal ya yang bisa kita hadapi untuk menggagalkan rancangan Allah dalam hidupnya bagi satu bangsa. Tetapi ya saudara-saudaranya hendak menggagalkan mimpi itu. Biar kita lihat apakah mimpinya nanti akan terjadi. Kita bunuh saja. Kita tahu bahwa Yusuf ditangkap dan memang hendak dibunuh. Tapi saudara-saudaranya diskusi, daripada kita bunuh, kita jual saja. Ya, kita jual. Yakub bersedih. Yakub menangis. Sangat-sangat sedih. Sebelum perjumpaan Yakub dengan Allah ketika dia bergumul itu, bukankah Yakub juga seorang penipu secara manusia? Itu yang terjadi di Mesir. Ketika raja bermimpi 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan, dan Yusuf ada di situ. Dan rahasia itu yang disingkapkan oleh Yusuf. Jadi ada masa-masa bahagia, masa-masa sukar. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian kita di masa sukar, masa sulit,
ada beban pergumulan apapun itu, ada kesedihan, ada ratapan, jangan pernah berkata, Tuhan tidak pelihara saya, Tuhan sudah tinggalkan saya, Tuhan tidak jaga saya. Ini adalah penderitaan yang dialaminya. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemeliharaan umatnya. Disiapkan segala sesuatu. Tuhan gak berkata, iya ya, ini kurang ya. Tapi semua sudah dipersiapkan. Dan itu jalan hidup kita, jalan hidup saudara dan saya sudah dipersiapkan sampai garis akhir. Tetapi kita tidak ngerti akan bagaimana babak berikutnya. Saya tidak tahu sekarang babak hidup, ya episode keberapa sekarang kehidupan saudara dan saya, dan apakah saat ini sedang dalam masa-masa kesukaran ataupun kita siap-siap bahagia. Oke ya, saya tidak tahu apa masalahnya. Tapi jujur saja, kalau hari ini menderita, katakan saya sedang menderita. Nah, yang mendengar itu, yang di sebelah, tolong dipahami dan katakan siap-siap mengalami kebahagiaan. Tapi kalau ada yang di sebelah benci Yusuf, ini kan sesuatu hal yang sulit diterima. Ya, itu sebabnya nanti saudara-saudaranya merasa kami bersalah ini. Tapi memang Tuhan sudah siapkan, ada saudara-saudaranya yang benci kepada dia, supaya nanti Yusufnya akan terjual dan tibalah di Mesir. Ini hati yang luar biasa. Yusuf mengerti, ini cara Tuhan. Kalian ada, ya maka dikatakan kalian memang melakukan kebencian dari saudara kita. Amin. Jangan balas dendam. Amin. Coba lihat kiri kanan dan kasih senyum. Ya, sukacita dibenci saudara. Wah, ini berat saudara. Oh, ini kelas berat ini. Yang faktanya apa? Balas saja. Apa kau? Lu tidak. Saya akan berusaha dan gara-gara itu kita berhasil. Maka kita akan berkata kepada saudara kita, terima kasih, kemarin kamu menghina saya, kamu mengolok-olok saya, kamu membenci saya, tapi dengan itulah saya jadi berhasil. Terima kasih saudara, mari kita makan-makan. Harus begitu ya, amin. Jadi kalau saudara dibenci, saudara bawa dia makanan yang enak, karena itu sedikit membuat wih, dahsyat. Ada orang Ismail sebagai pedagang. Ya, ada yang jual beli budak, dia jadi budak, dibeli. Emangnya enak? Jadi diperjualbelikan. Oh, ini hancur harga diri. Anak muda yang gagah ini jadi budak. Wah, apa perlu marah kepada orang Ismail itu? Yusuf tidak. Difitnah. Wah, enak difitnah? Enggak enak. Ada juru minum dan juru roti raja. Ya, ada kepala penjara, Firaun. Ini satu perjalanan yang luar biasa, harus berjumpa dengan orang-orang. Ya, dan dalam perjumpaan mereka bukanlah sesuatu yang baik-baik saja. Memang kepala penjara sangat baik kepada dia ya, diberi kepercayaan kepada dia. Tuhan kan bilang jadi pemimpin, jadi raja. Tapi orang-orang yang saya jumpain ini loh, sebelum sampai kepada Firaun, orang-orang yang dijumpai ya tidak memberikan harapan. Ya bahkan juru minum raja setelah keluar dari penjara juga, Alkitab berkata juru minum itu lupa, dia dilupakan. Apa enak dilupakan ada di penjara, jadi ada waktunya. Ya. Kebenaran yang ketiga, kalau kita lihat bahwa Tuhan mempunyai cara tersendiri untuk memelihara umatnya. Amin. Tuhan punya cara. Bagaimana caranya? Ya, kita tidak mengerti, saudara tidak mengerti. Ya, cara Tuhan tak dapat kita selami. Kenapa harus melalui jalan-jalan yang sulit ini? Mengapa harus dialami? Saudara bisa diizinkan Tuhan mengalami masa sukar, masa sulit. Rasanya secara manusia tidak terima kenyataan itu.
secara manusia. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Ya, izinkan Tuhan melanjutkan karyanya dalam hidup kita. Lihat apa babak berikutnya. Jangan putus asa. Seperti ketika kita menonton suatu film, ketika yang jelas pada babak ini kita melihat ya sang aktor itu sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Kalau kita langsung matikan, saudara akan kehilangan berkat, tidak tahu bagaimana jalan keluar. Ya, kira-kira begini, saat ini saudara, kitalah aktornya itu. Kemudian kita langsung berhenti, kecewa dan berkata, Tuhan, hidup seperti ini saya nggak mau. Yang saya tahu saya akan berhasil. Jadi Yusuf beritahu jalan keluarnya dan betul sesuai dengan mimpi. Dan juru minum itu tidak ingat dengan Yusuf. Karena memang waktunya belum tiba bagi Yusuf untuk masuk ke istana. Panggil dia. Panggil. Kemudian ditanya, apa arti mimpi raja itu? Yusuf menceritakan. Dan kemudian Firaun berkata, tidak ada orang yang melebihi ya hikmat kebijaksanaan seperti yang Yusuf terima. Hanya tahta ini saja yang dia tidak miliki, semuanya diserahkan. Kemudian cara yang Tuhan izinkan dialami, bahkan saudara-saudaranya yang membenci. Ada waktu dia menjadi barang dagangan, ada waktu dia menjadi budak, menjadi pembantu di rumah tangga itu. Ada waktu dia harus difitnah, digoda untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi dia menang. Dia selalu bersama dengan Tuhan, dan Alkitab berkata Tuhan membuat Yusuf berhasil karena Tuhan menyertai dia. Jadi dalam kesemuanya itu penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Dia selalu bergantung kepada Tuhan dan berkata ketika hendak digoda untuk jatuh dalam dosa, dia berkata bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan seperti ini di hadapan Tuhan. Dia tetap mengerti Tuhan menyertai dia. Tuhan mau meliharanya. Ya, Tuhan mau melihara dia. Bahkan sampai masuk ke penjara, Tuhan pelihara dia. Tuhan buat dia berhasil. Tidak ada pikiran sakit hati kepada saudara-saudara. Tidak ada pikiran untuk membalas dendam. Yang dia tahu, ini cara Tuhan. Ketika Yakub mati, papanya itu di Mesir. Ya, kita tahu sebelumnya ketika Kanaan, daerah kota tempat mereka, ya Yakub bersama anak-anaknya kekeringan juga, penderitaan, tidak ada makan. Yang ada hanya bangsa yang diberkati Tuhan, ada Yusuf. Tetapi ketika Yakub meninggal, saudara-saudaranya mulai berpikir, jangan-jangan ini kesempatan bagi Yusuf untuk membalas apa yang kita buat. Dan mereka berkata kepada Yusuf, ya bapak kita berkata kalau bapak sudah tidak menindas saudara-saudaranya, menghukum saudara-saudaranya, tidak. Walaupun kalian pikir tentang hal yang jahat kepada saya, mereka-rekakan hal yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka itu semua untuk memelihara satu bangsa, untuk kebaikan, untuk seperti inilah kita buat apa? Kita punya rumah dan dia berkata, aniaya kita. Kemudian ketika kita berhasil, kita buka pintu gerbang kita, oh kamu ya, mau ngapain? Kenal saya nggak kenal kamu. Pergi. Kalau nggak pergi, saya akan bawa itu anjing yang dan dipersiapkannya semuanya untuk kita yang terbaik. Dan dia punya cara tersendiri yang tak mampu kita selami. Melalui perjalanan hidup Yusuf, rahasia itu disingkapkan. Tuhan memelihara kita. Dengan cara itulah Tuhan memelihara satu bangsa. Yusuf melihat kedahsyatan Tuhan sungguh luar biasa. Ya. Kalau saudara ini mengalami beban pergumulan, mari datang kepada Tuhan. Pemain musik maju ke depan, kita nyanyikan satu pujian.